Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guru Dia, saya di Sosiologi semester 4 kelas 4C. Video ini dibuat untuk mereview buku dosen saya sendiri, yaitu Buneng Dara Afia yang berjudul Muslimah Feminis, yang terdiri dari 4 bab. Dan pada bab pertama, ia menjelaskan dan mempertanyakan mengapa bahwa pentingnya identitas etnis bagi orang nantinya. Lalu beliau menceritakan bahwasanya Banten etnis tempat ia lahir, yang notabene beragama Islam, dan menggunakan bahasa Sunda yang secara kasar. Dan yang kita ketahui bahwasanya Banten memiliki kepresidenan dan menjadi wilayah Jawa Barat dan menjadi provinsi sendiri, yaitu Banten. Pada tahun 1970 Buneng Dara Afia dilahirkan dan memiliki ibu yang seorang guru agama dan memiliki ayah seorang pemimpin pesantren. Dan Buneng Dara tumbuh dan berkembang keterletakan di nilai agama. Kemudian Buneng Dara juga menjelaskan bahwasanya terdapat kelompok-kelompok masyarakat yang ada di kawasan Pandeglang. Kemudian kisah yang sangat menarik bagi saya di mana dahulu kakek dari penulis ini ialah ada seorang kiai yang berteologis Wahabi, yang dimana ia menimba ilmu di sebuah yayasan yang bernama Matlaun Anwar. Lalu kemudian setelah kakeknya meninggal, lalu neneknya itu menikah lagi dengan seorang guru agama yang dulunya pernah menimba ilmu di Tebu Ireng, Jombang. Dan dari sinilah cerita singkatnya keluarga Buneng Dara akhirnya menjadi warga NU. Meskipun ada tantangan dan cobaan yang banyak dan berat dari yayasan pendidikan sebelumnya ini berpaham Wahabi yang tidak menerima keluarga Buneng Dara berarti berfasilitasi NU ini. Lalu pada bab 2 Buneng Dara menceritakan pengalamannya ia berjati diri muslim melihat fenomena Islam berbeda dari ajarannya, yaitu sejak beliau menginjak bangku madrasah ibtidaiyah sampai menginjak bangku perkuliahan di Jakarta. Pada bab 2 ini penulis Buneng Dara ini yang menceritakan yang terjadi pada kisaran waktu 1970 sampai 1980. Yang dituliskan di sini bahwasanya latar belakang Islam pada diri penulis sangat melekat sekali, karena setelah keduanya menikah ia meneruskan apa yang sudah dirintis dari kakeknya buyutnya Buneng Dara tersebut pada pesantren. Dan pada waktu kecilnya sekitar umur 7-10 tahun Buneng Dara mulai belajar membaca Al-Quran sesuai dengan kaidah yang baik dan benarnya, dan diajarkan oleh serta ibunya maupun dengan neneknya. Dan selanjutnya pada bagian yang kedua yang diberi judul Islam Fundamental ini, Buneng Dara menceritakan bagaimana ia melanjutkan sekolahnya selepas lulus dari tempatnya ia belajar, tempatnya di Serang, Banten, di pesantren. Penulisan melanjutkan sana sekolah negeri sambil mengenyam pendidikan di pesantren Al-Quran juga. Sekolah itulah Buneng mengenal ajaran Islam dan bersikap puritan dan belajar Al-Quran secara tekstualis. Misalkannya saja mereka menjelaskan bahwa berdasarkan pada hukum Islam adalah ta'at dan menolak Pancasila sebagai dasar negara. Lalu pada bagian Islam ataupun Islam tradisional, Buneng Dara melanjutkan kisahnya yang mau pindah sekolah dari yang tadinya bersekolah di daerah asalnya Banten, kemudian pindah ke Tasikmalaya yang disarankan oleh dari teman ayahnya. Di pesantren tersebut penulis juga belajar kitab yang pola pembelajaran di pesantren tersebut adalah guru menerangkan di lantai dan untuk yang disebut dengan ngelongat. Lalu di pesantren tersebut tidak ada seleksi untuk masuk ke pesantrennya, sekalipun ada tingkat-tingkatan dalam pengajiannya. Bahwasanya Buneng Dara juga mempelajari bahasa Arab seperti Jurumiyah dan Imriyah, yang membuat Buneng Dara itu terkejut. Lalu karena Buneng Dara seorang santri, beliau juga belajar tentang cara beradab sebagai santri terhadap gurunya. Setelah menempuh pendidikan pesantren, Buneng Dara melanjutkan kuliah di IAIN Jakarta. Penulis menemui pamannya yang juga lulusan IAIN Jakarta, dan pamannya ini
menyarankan Bu Neng Dara untuk masuk ke jurusan yang sangat pembahasannya ini sangat lumayan sulit untuk dipelajarinya, yaitu adalah jurusan perbandingan agama. Karena menurutnya tuturannya beliau juga yaitu sangat yang dimaksud dalam organisasi ekstra kampus, karena tidak beliau memang tidak aktif dalam organisasi ekstra kampus, maka beliau bergabung dengan ke dalam forum yang bernamakan Mahasiswa Ciputat atau yang bisa disingkat Formaci. Lalu selanjutnya pada tahun 1990 sampai 2000 Bu Neng Dara mencoba mulai persentuhannya dengan menganut agama lain yang dulunya itu tidak pernah ia temukan semenjak pendidikan di pesantrennya. Bu Neng Dara mempelajari agama-agama yang lain berarti sama saja mempelajari suatu kebudayaan yang dimana agama itu lahir. Dan pada bab 3 Bu Neng Dara menjelaskan tentang dirinya sebagai seorang perempuan yang dimana seperti pada umumnya ia diharuskan bisa dalam pekerjaan rumah tangganya, bukan hanya itu saja, tabiat seorang perempuan itu dilarang untuk keluar malam, karena pada keluar malam itu dilarang oleh orang tuanya dan bisa membuat malu keluarganya karena keluar malam. Bu Neng Dara juga membuka program bersama teman-temannya. Selain itu juga Bu Neng Dara pernah menjadi pengelola media milik warga NU, PBNU Jakarta, dan juga sering terlibat pada diskusi-diskusi yang membahas tentang feminisme yang diselenggarakan oleh LSM perempuan di Jakarta yang bernama Kaliana Mira. Dari situlah feminisme memberinya pelajaran agar tidak memiliki sifat ketergantungan, baik itu kepada suami, institusi sosial, dan lain-lain. Sejak bergabung dengan Kaliana Mira tersebut, Bu Neng Dara bekerja di sebuah LSM yang memiliki jaringan pesantren yang memusatkan pekerjaannya pada masalah-masalah perempuan. Dan pada bab 4 Bu Neng Dara menceritakan bagaimana ia menjadi anak bangsa. Dengan menurutnya ia hadir sebagai anak bangsa itu tidak sedekat dari 3 hal sebelumnya, yaitu sudah dijelaskan tadi, tetapi sekarang cenderung kesan datar dan jauh. Selanjutnya Bu Neng Dara juga bagaimana ia berjuang bersama teman-temannya untuk merumpas rezim Orde Baru yang otoriter hingga pada akhirnya rezim tersebut tumbang, yang dimana pada bab 4 ini yang membuat Bu Neng Dara sedih karena membaca ada suatu peristiwa yang terjadi pada Bu Neng Dara ketika berdomisili, yaitu keseluruhan buku ini setelah 123 halaman ini menarik untuk dibaca untuk menurut saya. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.